Untuk memulai membuat file baru, kita temukan dulu logo Microsoft Word. Biasanya ada di desktop. Jika tidak ada, kita bisa mencari di sudut kanan bawah ini dengan mengetikkan aplikasinya Word. Kalau ketemu, langsung saja klik. Ini adalah tampilan awal membuka Microsoft Word. Untuk memulai membuat dokumen, klik New, pilih blank dokumen. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita simpan dahulu file kita ini. Caranya, klik menu File, pilih Save atau Save As. Kedua ini memiliki fungsi yang mirip. Nanti saya jelaskan contoh perbedaannya. Jadi kita pilih saja Save. Ada pilihan seperti ini. Bisa kita simpan di OneDrive. OneDrive itu seperti ruang penyimpanan online dari Microsoft ya. Kalau di Google itu seperti Google Drive. Terus ada disk PC, yaitu komputer kita ini. Atau Add Place. Add Place ini sama seperti OneDrive tadi. Kita ingin menempatkan file kita secara online. Kita pilih yang disk PC, yaitu di komputer kita. Kita tentukan tempat penyimpanan kita, ya. Biasanya kan di D ya, atau supaya gampang menemukannya, saya letakkan saja di desktop. Saya beri nama file ini dengan nama latihan, ya. Setelah itu kita save. Maka file kita tadi sudah tersimpan di desktop ya. Ini dia. Seperti ini. Kita kembali lagi ke Word-nya. Di sini saya akan jelaskan dulu perbedaan antara save dan save as. Kalau save artinya kita menyimpan di file yang sama. Sedangkan save as kita menyimpan di file yang baru. Misalnya gini, kita sudah mengetikkan sesuatu di dokumen kita. Lalu kita pilih menu save. Maka perubahan ini akan tersimpan di file yang tadi, ya. Sedangkan kalau kita pilih save as, dia akan menyimpan dengan membuat file baru lagi. Oke, sudah jelas ya perbedaannya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai file baru yang bernama latihan. Coba kita tutup dulu sebentar filenya. Kita akan kembali ke tampilan desktop awal. Untuk membuka file yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa langsung menuju lokasi penyimpanan. Karena sebelumnya kita sudah menyimpan di desktop, maka file kita berada di desktop. Jika kita lupa menyimpan di mana file kita sebelumnya, kita kembali saja ke aplikasi Microsoft Word-nya. Lalu di sana akan muncul pilihan Recent atau file yang terakhir kali kita buka. Di sini file yang bernama latihan yang terakhir kita buka berada di urutan teratas. Langsung saja kita klik ya. Sebelum memulai menulis sesuatu, alangkah baiknya kita tentukan dulu aturan-aturan yang akan kita gunakan dalam pengetikan. Yang pertama, jenis huruf. Untuk jenis huruf yang kita gunakan, kita bisa memilihnya di sini. Ada banyak tersedia jenis huruf yang dapat kita gunakan, seperti Times New Roman, Calibri, dan segala macam. Kita bisa memilih salah satunya. Misalnya saya pilih Algerian gitu ya. Maka tulisan saya akan menjadi seperti ini. Begitu juga jika saya ubah jenis tulisannya menjadi Times New Roman. Mengubah huruf seperti ini bisa kalian lakukan di awal atau di akhir. Tadi saya lakukan di awal. Jika saya ingin mengubah yang sudah terlanjur saya ketik, kita bisa memblok lalu memilih jenis tulisan yang akan kita ubah. Seperti ini ya. Selain itu, kita juga bisa mengubah ukuran hurufnya mulai dari 8 yang terkecil sampai dengan yang terbesar, ya. Lalu kita bisa membuat huruf ini menjadi tebal, miring, atau bergaris bawah.
Jika kita ingin mengembalikan ke bentuk awalnya, kita matikan saja pilihan ini. Untuk mengubah warna huruf, kita bisa memilih menu ini. Kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Oke, itu tadi cara menentukan jenis huruf, ukuran, warna, tebal, garis miring, dan garis bawah. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengatur margin. Margin adalah jarak antara tulisan kita dengan kertas. Caranya, pilih layout, margin. Di sini ada beberapa opsi yang diberikan oleh Microsoft Word. Teman-teman bisa memilih salah satu, atau jika ingin membuat margin dengan pengaturan sendiri, bisa pilih custom margin. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa mengetik saja berapa senti jaraknya antara tulisan dengan kertas tersebut. Misalnya 3 senti. Berarti kita ketikkan 3 cm. Di sini juga 3 cm dan seterusnya. Sehingga previewnya akan menyesuaikan. Bentuk kertasnya juga bisa landscape atau portrait ya. Oke, seperti itu. Di sini saya gunakan formasi 4-3-3-3. 4 ke kiri, atasnya 3, kanannya dan bawahnya 3. Kenapa yang left atau kiri saya berikan 4 cm, 1 cm lebih besar daripada atas, bawah, dan kanan? Karena biasanya yang kiri ini kita gunakan untuk menjilid buku ya. Jadi dikasih space yang lebih lebar. Kalau sudah, kita pilih OK. Oke, itu dia tadi cara mengatur margins. Lalu berikutnya, perlu kita atur di awal biasanya adalah paragraf. Sebelum saya mengetahui cara mengatur paragraf, saya membuat sebuah paragraf seperti ini. Setelah itu, barisan pertama akan saya kasih spasi secara manual, sehingga dia seolah-olah seperti paragraf. Ternyata itu keliru ya, teman-teman. Ada cara yang benar untuk melakukan itu. Jadi caranya, kita ambil menu paragraf, lalu di sini kita klik first line. First line itu di mana baris pertama lebih menjorok ke kanan, seperti yang tadi kita lakukan. Untuk jaraknya, jarak antara baris pertama dengan baris kedua, pilihannya ada di sini. Bisa teman-teman pilih single, ya. Previewnya sudah tersedia di sini untuk memastikannya. Bisa 1,5 lines, artinya jarak antara tulisan satu dengan tulisan berikutnya lebih besar. Lalu ada double, lebih besar lagi, dan seterusnya. Biasanya kita gunakan yang 1,5 lines. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa diatur di sini, namun jarang sih kita lakukannya. Biasanya yang diatur hanya jenis paragrafnya sama jarak antara baris pertama, kedua, dan berikutnya. Oke, kalau sudah, barulah kita mulai mengetik seperti biasa. Sudah seperti paragraf, namun terlihat belum rapi. Kenapa? Karena ini tidak sejajar. Bagaimana caranya agar dia menjadi sejajar? Teman-teman blok saja, lalu pilih yang ini, justify, atau shortcutnya Ctrl J. Nah, sehingga paragraf yang kita buat terlihat lebih rapi. Oke teman-teman, itu tadi untuk mengatur paragraf.